Jadi yang turun berapa? 42 orang. Disitulah Khalid bin Walid, walaupun awalnya lari dengan kencang memakai kudanya bersama 200 orang pasukan, beliau itu tak langsung jauh, tapi berdiam diri dulu. Makanya pas ngelihat tinggal sisa 8 orang ke atas, beliau itu memutar balik ke belakang, menyerang 8 orang dari belakang, membunuh 8-8-nya. Makanya mereka 200 orang secara serentak menyerang ke area sini. Nah, serentak kemudian si jurus kemudian yang dari arah sana, yang pejalan kaki balik lagi lari ke sini. Makanya pasukan Rasulullah SAW terhimpit di area pemakaman syuhada Uhud ini. Paham ya? Jadi dari dua arah seperti itu. Makanya jangan sampai heran, kok pemakaman syuhada Uhud setelah perang yang ditunjuk tanah ini nggak ngasal gitu. Jadi nih habis perang nih yang syahid ada 70, di mana yang dimakamin? Di sini enak gitu. Ini lurus gitu, rata nggak gitu. Ketika terdesak di situ, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasanya penuh dengan penjagaan itu hanya tersisa sekitar 10-15 sahabat aja. Hanya beberapa sahabat besar yang menjaga beliau karena saking kemelutnya dari sana diserang, dari sini diserang. Di situ hanya ada Abu Dujana radhiyallahu ta'ala anhu, hanya ada Sa'ad bin Abi Waqqas, hanya ada Thalhah bin Ubaidillah saja. Makanya ada satu momen Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkena serangan dari musuh. Ini juga ada dua riwayat. Ada yang bilang terkena tombak musuh, pipi beliau, tapi yang lebih sahih itu terkena daripada tameng. Satu musuh dipukulkan tamengnya ke pipinya Rasulullah SAW, yang mana membuat helm daripada pelindung kepalanya Rasulullah SAW itu tembus, sehingga gigi gerahnya jatuh di sini. Karena gigi gerah Rasulullah SAW jatuh di sinilah tempat ini ditunjuk jadi pemakaman syuhada Uhud, seperti itu. Paham ya? Jadi bukan asal tempat yang rata kemudian jadi makan, enggak. Karena memang gigi geraham yang mulia beliau itu jatuh di area sini, sehingga apa? Sehingga ini dijadikan area pemakaman syuhada Uhud. Kemudian Rasulullah SAW bilang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, lemparkanlah panah itu. Sambil melindungi dengan panahnya, Sayyidina Sa'ad itu membawa Rasulullah SAW ke sana. Tuh ada batu belah tuh. Batu belah di depan. PDK ada ya? Nah, itu sih bukan tempatnya. Di bawahnya itu 5 meter dari atas tanah itu ada gua. Tadinya nggak ada, kata para ulama. Jadi Gunung Uhud merupakan ruknun min arkanil jannah, salah satu pojok daripada pojok-pojoknya surga. Apa yang kita lihat sekarang di sini itu tuh nanti akan Allah tempatkan di surga. Makanya kata para ulama, kalau ngunjungin Gunung Uhud ya, daripada melihat muka saya sendiri, mendingan kupingnya di saya, matanya di sana. Kenapa? Sambil berdoa, ya Allah, sebagaimana Engkau mentakdirkan melihat Uhud di dunia, semoga aku juga dinasibkan melihatnya di akhirat gitu. Artinya apa? Masuk surga ketemu Uhud gitu. Nah, karena memang ini akan menjadi barang di surga, itu banyak sekali faiz ataupun nur yang bisa bermanfaat untuk mata dan hati kita, kata para ulama. Kenapa Uhud sampai mendapatkan anugerah seperti itu? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersudut, Uhud itu bilang kepada Nabi Muhammad SAW, ilayya ya Muhammad, sini wahai Muhammad, sambil membentuk gua di situ. Makanya Rasulullah SAW diangkat ke situ, diobati. Nah, ketika Rasulullah SAW diobati di sana, di sini ada satu kejadian yang mana Sayyidina Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu salah satu sahabat tertampan. Jadi sahabat tertampan itu ada dua, zamannya sahabat itu. Yang pertama Jarir bin Abdullah, itu yang dijuluki Yusufu hadihi ummah, Nabi Yusufnya umat ini. Kemudian ada Mus'ab bin Umair, saking tampannya kalau memakai jirah perang diri dengan Rasulullah SAW. Makanya ketika Mus'ab bin Umair dibunuh oleh orang kafir yang bernama Ibnu Qaimah, Mus'ab bin Umair itu, Ibnu Qaimah itu saking girangnya karena nyangka Rasul. Saking girangnya teriak-teriak, saya sudah membunuh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Teriak-teriak semua orang, sehingga semua para sahabat itu percaya. Orang kafir juga memang sudah percaya. Bahkan ada satu catatan kaki di situ. Pada beberapa masa, beberapa detik, beberapa menit, iblis pun percaya kalau yang terbunuh itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Saking apa? Saking miripnya, gitu. Saking miripnya memakai jirah perang gitu. Nah, ketika itulah Sayyidina Umar pun yang terkenal fisiknya, mentalnya selalu kokoh, selalu kuat. Beliau menjatuhkan senjatanya untuk apa? Bilang, ya Allah, aku tidak mau hidup di dunia yang mana kekasihku tidak hidup di situ.
disitulah Rasulullah SAW tahu tentang keadaan sahabat-sahabatnya, maka beliau mengumumkan dengan satu wahyu Allah Subhanahu wa taala, astagfirullah, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang utusan. Qad khalat min qablihi rasul. Telah datang dan pergi berbagai macam utusan. Afa in mata, apakah kalau Nabi Muhammad meninggal, al-qutila, ataukah kalau Nabi Muhammad SAW itu dibunuh, inqalabtum ala aqabikum, engkau akan kembali kepada agama lamamu? Mendengar teguran seperti itu, ada dua hal. Yang pertama, kaget ditegur oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, bahagia. Kenapa? Memastikan Rasulullah SAW masih sehat. Makanya di situ kembali bersatu bertempur, sampai-sampai orang kafir itu lari tunggang langgang, bahkan dikejar oleh para sahabat sampai jauh 25 km. Nah di situ para ulama ada sebuah diskusi. Kenapa? Karena ada yang nggak masuk akal di situ. Kenapa? Para sahabat itu kan sudah istilahnya tercobak-cabik ya. Ada yang kena tangannya, kakinya. Kenapa masih bisa mengejar 25 km jauhnya? Kata para ulama itu gara-gara satu ketakutan ya. Masa sahabat takut? Iya, ketakutan terjadi sesuatu terhadap yang dicintainya, terhadap baginda Muhammad SAW. Makanya mereka itu sampai mengejar orang kafir sejauh 25 km. Nah, Bapak Ibu sekalian, cerita tentang perang Uhud ya, yang sering kita dengar akhirnya ada perang Uhud, perang Badar, kemudian perang Tabuk. Kok dulu Islam perang dulu? Padahal di dalam perang itu selalu sebenarnya ada pelajaran. Contohnya di perang Uhud sendiri, inti daripada cerita itu bukan bertemu pedang, kemudian nyawa dibalas nyawa, bukan. Ada satu momen ketika Sayyidina Hamzah syahid di pertempuran Uhud ini oleh siapa? Wahsy. Nih, ini yang paling penting di sini sebenarnya. Wahsy itu seorang hamba sahaya yang dijanjikan akan dimerdekakan kalau membunuh Hamzah. Siapa yang nyuruh? Hindun. Nah, Hindun itu salah satu bangsawan orang Quraisy. Makanya Wahsy datang ke majelis ke area pertempuran Uhud tidak dalam barisan pasukan. Dia itu cuma ngincar aja, keliling-keliling aja. Pokoknya nyari kesempatan Sayyidina Hamzah bisa dibunuh. Karena Sayyidina Hamzah itu salah satu julukannya adalah Khaidar, singa padang pasir. Kenapa dijuluki gitu? Sayyidina Hamzah itu salah satu sahabat yang tidak bisa dibunuh harusnya kalau bukan sama ajal ya. Kenapa? Beliau itu pelatihnya daripada pasukan Rasulullah SAW, bisa nangkis daripada panah gitu. Makanya kalau dalam keadaan lengah ya nggak bisa dibunuh. Makanya dia nunggu di area sini. Makanya ini jadi masjid Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu terpleset, disitulah ditombak di jantungnya. Setelah ditombak, Hindun lari, dibelek, dikeluarkan hati sama jantungnya, digigit-gigit saking dendamnya. Kemudian dipotong kuping sama hidungnya, dijadikan kalung. Aslinya satu hal lagi yang mau Hindun itu lakukan apa? Memotong kepalanya, mandi dari tengkoraknya, mandi darah dari tengkorak kepalanya Hamzah saking dendamnya. Tapi tidak keburu, dicegah sama pasukan yang lain. Nah, ketika Sayyidina Hamzah dalam sakaratul maut itulah yang harus kita tiru. Apa? Ketika orang sakaratul maut, Allah Subhanahu wa taala itu sebelum benar-benar meninggal orang itu akan diperlihatkan tempat dia di akhirat. Kalau naudzubillah min dzalik kita masuk neraka, diperlihatkan salah satu jurang dari jurang-jurangnya neraka. Kalau kita masuk surga, diperlihatkan salah satu istana di surga. Nah, pas diperlihatkan istana di surga itulah Sayyidina Hamzah berdoa, "Ya Allah, jangan matikan kedua orang yang menzalimiku sebelum mendapatkan nasib akhiratnya sama denganku." Jadi sebelum kau memastikan mereka akan masuk surga, jangan dimatikan dulu. Paham nggak? Didoakan kebaikan. Makanya di masa-masa terakhir Rasulullah SAW, Wahsy menjadi sahabat, Hindun menjadi sahabiah. Bahkan ada hal unik ketika Wahsy itu bersyahadat kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "Wahai Wahsy, aku terima syahadat dan bayatmu, tapi jangan nampakkan wajah kamu." Makanya kalau Rasulullah SAW sedang ceramah atau khutbah, Wahsy selalu di belakang tiang seperti itu, biar gak kelihatan. Kemudian Wahsy itu menyimpan daripada tombak yang dipakai membunuh Sayyidina Hamzah. Dipakai kapan? Ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, ada salah satu yang mengaku nabi palsu, Musailamah Al-Kadzab. Terjadilah perang Yamamah yang membunuh daripada Musailamah Al-Kadzab itu Wahsy dengan tombak yang sama.
Nah, itu inti dari cerita perang Uhud. Makanya kalau kita didolimi, ini kan udah denger nih, nanti pulang ke Tasik, kemudian pulang ke Jakarta, pulang ke Purwokerto, ke Semarang, ke Jogja, ke sana, ya, nanti pakai mobilnya ada yang nyerempet, udah, ya Allah, doa, bukan turun, boy, ya, itu sama sekali tidak bagus gitu. Jadi orang-orang yang masuk umroh itu, berangkat umroh itu, bukan biar disebut, nih orang habis umroh nih, atau kalau haji dibilang jadi haji, bukan. Orang yang umroh itu habis ketemu dengan barang-barang yang akan di surga. Tadi kita ke Raudhah, betul nggak? Raudhah itu apa? Raudhah itu min riyadil jannah. Itu taman itu nanti pindah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau udah dibilang udah pernah masuk surga, udah gitu. Makanya kalau nanti di akhirat nggak masuk surga, aduh sayang banget. Betul nggak? Ketika di dunia kamu atau kita mendapatkan nasib mampir ke tempat-tempat surga, tapi di akhiratnya kita tidak beruntung. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita umroh itu salah satu hal yang penting banget dibawa pulang itu apa? Berbuat selayak mungkin seperti ahli surga gitu.